nabinya saja sudah tidak diakui, apalagi Al-Quran, itu maksudnya. Nah, Qul falima taqtuluna, kita terjemah. Qul apa artinya? Katakanlah, maka mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah dari sebelumnya? Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Qul falima taqtuluna, katakanlah kepada mereka. Siapa yang disuruh berkata? Nabi Muhammad. Pokoknya kalau ada qul ini rata-rata di dalam Al-Quran tujuannya adalah kepada Nabi Muhammad. Falima taqtuluna, lalu kenapa kalau memang kalian beriman kepada Unjil alaina ini, beriman kepada kitab Taurat, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Mengapa? Jadi apa alasan kalian kalau memang beriman kepada kitab Taurat, apa alasan kalian membunuh nabi-nabi yang sebelumnya, nabi-nabi yang diutus? Karena Bani Israel ini termasuk Bani pemecah rekor yang belum bisa digapai oleh umat-umat yang lain, dan sampai sekarang juga tidak akan pernah ada umat yang bisa menyaingi Bani Israel dalam hal ini. Apa prestasinya? Ya ini, taqtuluna anbiya Allah. Mereka membunuh para nabi, bukan cuma satu nabi, tapi para nabi. Setiap nabi-nabi yang diutus kepada mereka itu banyak yang dibunuh. Ya, termasuk kalian pasti pernah mendengar ceritanya Sam'un, pernah? Belum. Kalau Samson. Pernah. Film Samson tahu? Tahu. Ya. Jadi Sam'un itu adalah nabi. Asal muasal kisah turunnya malam Lailatul Qadar itu gara-gara kisah Sam'un. Kalau oleh orang-orang kafir, kemudian Sam'un ini diganti namanya menjadi Samson. Ada banyak sekali nabi yang kemudian karena itu tersebar di buku-buku Israiliyat, maka namanya juga, karena bukan nama Arab ya, namanya nama Ajami, nama non Arab, sehingga penerjemahannya berbeda-beda. Samuel, terus apalagi yang di Daniel, terus Abraham itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Daud itu David. Terus ya, ada nabi namanya Yosef, Nabi Yusuf. Ada nabi namanya Samuel, Nabi Sam'un, Nabi Daniel. Jadi itu nama nabi semua itu. Nama nabi yang mereka bunuh. Jadi Nabi Samuel, Nabi Daniel. Makanya kalau ada orang namanya Daniel, harusnya orang Islam juga bernama itu. Daniel. Di dalam bahasa Arab ditulis Daniel. Sam'un kemudian dikenal di dalam buku-buku Israeliat dengan sebutan Samson. Gitu. Sam'un ini adalah nabi yang sehari-harinya kerjaannya adalah memerangi orang kafir, dan dia sendirian. Tidak ada pendukungnya sama sekali. Nabi Sam'un ini tidak ada. Bahkan istrinya adalah musuh terselubung. Gitu. Istrinya, apalagi tetangganya. Jadi Nabi Sam'un ini berdakwahnya sendirian. Bayangkan selama ratusan tahun Nabi Sam'un ini berdakwah tanpa ada pengikut. Tidak punya pengikut sama sekali. Kalau bandingkan dengan kita sekarang misalnya, kalian misalnya saya tugaskan untuk berdakwah di suatu tempat di mana itu 100% orang kafir. Ya, 100% orang kafir. Bahkan istrinya juga orang kafir. Nah, mampu nggak kalian berdakwah katakanlah 10 tahun saja? Yang otomatis ancamannya, jelas ancamannya bukan hanya sekedar sumpah serapah, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi nyawa. Nah, dan Nabi Sam'un ini dalam satu hari itu bisa membunuh sampai 1000 orang. 1000 orang kafir sendirian. Bidibian jet afwang. Itu. Memang berperang, bukan sekedar berdakwah Allahu Akbar, enggak.
tapi memang asli berperang gitu. Dan Nabi Sam'un ini diberi keistimewaan, memang tidak terbunuh gitu. Kalau ada ilmu kebal, ya memang kebal beneran Nabi Sam'un ini, karena memang kan dikasih mukjizat sama Allah, jadi nggak bisa dibunuh memang. Sehingga orang-orang kafir ini karena sudah berkali-kali membunuh sampai Esambeli kan, itu membunuh Nabi Sam'un, esok harinya hidup lagi gitu. Sampai mereka menggunakan taktik, yaitu kelemahan laki-laki terletak pada wanita. Maka mereka bertanya kepada istrinya. Nah, istrinya ini berusaha menggoda Nabi Sam'un. Kemudian ya namanya sudah sayang ya sama istrinya. Ini ya istrinya walaupun kafir dia menyembunyikan ya. Jadi menyembunyikan keimanannya, dan Nabi Sam'un bukan nggak tahu. Cuma ya itu nanggung pintu akhir kan. Jadi kalau tampaknya beriman tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi suatu ketika istrinya bertanya, "Kamu kok kuat banget, apa kelemahannya?" Kayaknya dijelaskan kelemahannya ya salah satunya itu dari rambutnya. Dan rambutnya itu harus dipotong. Itu baru kelemahannya di situ. Akhirnya apa? Ya Nabi Sam'un kemudian dibunuh dan memang betul-betul wafat. Itu dari salah satu nabi Bani Israel. Kemudian juga salah satu nabi yang tidak disebutkan namanya adalah kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud ini kalian pernah dengar nggak? Pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Apa Ashabul Ukhdud itu? Ukhdud, sahabat-sahabat. Ya, Ukhdud itu apa? Jadi Ukhdud itu sebuah parit yang di dalamnya ada api. Kemudian semua orang-orang yang beriman kepada Allah itu diceburkan ke situ. Ya, tak nampek raja ini, tak nampek laki, tak nampek bini, semuanya diceburin semuanya. Yang beriman. Itu ceritanya panjang. Jadi Ashabul Ukhdud ini kisah tentang seorang pemuda, yang mana pemuda ini pintar dan pandai mengobati. Karena pandai mengobati, akhirnya oleh raja diberi tugas, istilahnya diberi beasiswa lah untuk belajar kepada salah seorang petapa. Yang ternyata petapa itu ini menyembah Allah gitu. Tapi tanpa sepengetahuan raja tentunya. Sehingga ketika diajari ilmu-ilmu pengobatan, bukan cuma ilmu pengobatan tapi ilmu agama, pemuda ini diajarkan. Sampai akhirnya setelah selesai belajar, kemudian pemuda ini mensiarkan bukan agama Islam dalam waktu itu ya. Jadi apa namanya itu? Millah ya. Jadi millah Ibrahim. Jadi mereka mengajarkan tentang pemuda ini mengajarkan tentang ketuhanan, tentang bahwa yang menciptakan kita ini adalah Tuhan yang satu dan seterusnya. Sementara si raja ini inginnya disembah, gitu loh. Ya, raja ini karena dia yang penguasa, dia inginnya disembah, ingin menjadi Tuhan. Tapi karena setiap hari orang-orang yang berobat ini kok malah jadi makin jauh kepada raja patuhnya. Karena ternyata orang-orang yang berobat kepada pemuda ini, ya kalau sekarang ya jadi Islam gitu loh. Jadi malah jadi pengikut si pemuda ini dan tidak mau mengakui raja sebagai Tuhan. Akhirnya disidang. Si pemuda ini disidang. Kemudian yang pengikutnya semuanya dikumpulkan di satu tempat dan jurang sudah disiapkan dengan penuh api. Dan kalau tidak mau mengakui Tuhan, ya, raja ini sebagai Tuhan, maka semua pengikutnya akan dibakar hidup-hidup. Bahkan ya dirinya, nabinya ini tetap akan dibakar hidup-hidup gitu. Tapi karena sudah kuat, namanya juga nabi kan. Jadi
ya tidak akan tergoyahkan gitu. Akhirnya raja ini memulai dengan cara dipanah. Jadi si pemuda ini ditaruh di tempat eksekusi. Kalau dulu kan nggak ada tembak ya, jadi dipanah gitu. Udah nggak ada yang tembus, nggak ada yang ini. Walaupun kena, nggak ada yang jebol. Ya, nggak ada satupun yang masuk gitu. Nah, kemudian si raja sudah nyerah. Nah, anak panahnya yang istimewa yang punya dia, yang sudah dilumuri racun itu nggak ada yang mempan satupun, tinggal satu panah. Hanya dia bertanya, apa yang bisa membuat kamu terbunuh? Nah, si pemuda ini meminta kepada raja untuk agar agar pengikutnya ini dilepas semua. Dilepas perjanjiannya. Kalau dilepas saya akan mengatakan kelemahan saya. Oh ya, kata raja, siap. Jadi raja sudah sepakat dengan kesepakatan itu, tapi belum dilepas. Jadi kesepakatannya, kalau ini berhasil membunuh, maka mereka akan saya lepas. Saya tidak akan pernah mengingkari janji, kata raja. Ini diajari. Ada yang tahu doanya. Jadi doa itu diajari sama pemuda ini, Bismillahi. Bukan. Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Jadi kata pemuda itu bilang ini, kalau mau saya mati, bacaan ini, Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Artinya si raja otomatis membaca itu. Nah, itu taktik sebenarnya, karena dengan mengucapkan itu berarti mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, gitu, adalah Tuhannya. Ya, tapi ya rajanya juga orang licik gitu kan. Jadi dia mengucapkan itu Bismillahirrahmanirrahim, tembus. Ketika tembus, yang pengikutnya bukannya dilepas, malah kelamben. Dibakar di sebuah parit atau sebuah jurang, kemudian masukkan ke jurang langsung dibakar. Nah, itulah disebut Ashabul Ukhdud, yang itu diabadikannya di dalam surat Al-Buruj. Ya, wassama idzatil buruj. Nah, diabadikan di dalam surat itu. Nah, itu adalah ya Bani Israel juga gitu loh. Yang si raja ini juga Bani Israel gitu. Banyak cerita-cerita para nabi yang dibunuh oleh mereka. Jadi mereka pemecah rekor dan memang tidak akan pernah tergantikan. Hanya satu-satunya kaum di bumi yang kita mengenalnya dengan Bani Israel itu. Gitu. Kemudian lanjutkan, kita terjemah sampai selesai karena warnanya hitam semua. Ya. Wah, apa arti? Jadi ini kisahnya Yahudi Madinah, dan sekarang kita kembali lagi ke ibaratnya orang Yahudi Madinah diminta supaya mengingat kejadian atau peristiwa-peristiwa Nabi Musa. Walaqad ja'akum Musa, ketika Nabi Musa membawa bukti atau tanda kenabian kepada mereka. Tsumma takhultumul ijla min ba'di. Kemudian kalian di belakangnya kalian malah menyembah al-ijl, anak sapi. Ya, kalau kalian perhatikan film-film yang arahnya ke sana seperti film apa itu? Krishna. Ya, film Krishna itu yang menaiki anak lembu itu kan di filmnya itu digambarkan anak ya. Jadi anak sapi atau anak lembu, bukan sapinya tapi anaknya. Karena ada yang pernah dengar hadis ini, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya kan? Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tukang tebak dan semacamnya, kemudian dia bertanya sesuatu lalu dijawab sama tukang ramal ini, maka sholatnya tidak akan pernah diterima arba'ina lailah. Di dalam hadis itu arba'ina lailah, bukan arba'ina yauman. Maksudnya apa? Sholatnya tidak terima selama 40 malam, bukan berarti hanya malamnya saja, siangnya nggak ada. Artinya berarti siang malam. Cuma hadis itu berasal
ya berawal dari kisah ini, di mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bermunajat selama 40 apa? 40 hari. 40 hari apa 40 malam? 40 malam. 40 malam. Bukan 40 hari. Artinya diawali dari malam, diakhiri dengan malam. Jadi 40 malam. Nah, maka orang yang datang kepada dukun, orang yang datang kepada peramal sama dengan penyembah ini. Itu loh. Sama dengan penyembah anak sapi. Ketika Nabi Musa, karena memang yang bertarung dengan tukang sihir itu siapa? Dalam sejarah Nabi Musa. Asal muasal sihir berkembangnya itu memang pada masa Nabi Musa. Di masa Nabi Musa sihir itu berkembang gitu. Memang sebelumnya pada masa Nabi Sulaiman itu memang jin itu semua di bawah komando Nabi Sulaiman, memang termasuk setan, iblis, semuanya mereka terpaksa tunduk karena Allah menundukkan mereka gitu loh. Tapi ya namanya jin, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Sebaik-baiknya akalnya jin, sesopan-sopannya akalnya jin, itu adalah seburuk-buruknya akhlaknya manusia. Artinya apa? Walaupun mereka tunduk, itu mereka tunduk karena memang ibarat sapi ya, memang sudah dicucuk hidungnya gitu loh. Akhirnya terpaksa ngikut. Aslinya mereka tidak patuh aslinya. Sehingga Allah menyamarkan kematian Nabi Sulaiman. Kemudian selama 1 tahun baru kemudian terbongkar. Itu kan Nabi Sulaiman itu kan setelah Nabi Musa ya. Ya, setelah Nabi Musa. Iya. Jadi masa sebelum, setelah. Ya, setelah kan? Iya. Hanya jadi asal muasal sihir pada masa Nabi Musa populer, baru kemudian Nabi Musa ini membasmi itu. Nabi Sulaiman ini membasmi ilmu-ilmu sihir itu, kemudian disatukan ilmu itu, disimpan di dalam tabut yang itu ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Nah, itu loh maksudnya. Dan selama itu masih ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman, maka semua jin, setan, semuanya terpaksa harus tunduk. Nah, setelah Nabi Sulaiman ini wafat, akhirnya setan berpura-pura gitu. Karena hanya setan ini yang tahu posisinya di mana gitu. Jadi berpura-pura seolah-olah sihir itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman gitu loh. Makanya ada ayat wa ma kafara Sulaiman tuh. Karena para dukun ini rujukannya apa? Kita ini pengikutnya Nabi Sulaiman. Itu. Karena ilmu ini adalah ilmu titisan Nabi Sulaiman gitu. Nah, sebelum peristiwa itu ada peristiwa Al-Ijl ini. Nah, peristiwa Al-Ijl inilah awal mula sihir kemudian berkembang sampai sekarang. Ilmu sihir itu gitu. Nah, kenapa kok bisa disamakan dengan penyembah Al-Ijl? Karena memang asal muasal kesyirikan orang-orang yang percaya kepada hal mistis itu dimulai pada masa Nabi Musa, ketika mereka meyakini bahwa Al-Ijl ini, anak sapi ini bisa berbicara. Karena ini ulah dari Samiri yang kemudian dia membuat patung Al-Ijl tadi dan dibuatlah bisa berbicara. Ada yang mengatakan itu patung anak sapi, ada juga yang mengatakan asli anak sapinya gitu. Tapi bisa berbicara kepada manusia. Karena apa? Karena ya di dalamnya ada jin gitu. Ada jin yang mengaku Tuhan. Kamu kalau ingin sukses harus begini-begini gitu. Ya kamu kalau mau ini, kamu usahanya menjadi syarat gara-gara ini dan seterusnya. Itu Ijlnya ini yang ngomong gitu. Tapi yang ngomong aslinya siapa? Ya jin tentunya, atas perintah dari Samiri. Siapa Samiri ini? Nabi Musa. Bukan.
Jadi Atau ini ada anomali. Yang satu diasuh oleh Fir'aun. Jadi ada dua Musa, satu diasuh oleh Fir'aun, satunya diasuh oleh Jibril. Yang diasuh oleh Fir'aun menjadi nabi dan rasul, yang diasuh oleh Jibril malah menjadi musuhnya Allah, yaitu Musa Samiri. Itu. namanya Musa juga. Jadi Musa Samiri ini dari kecil, dari semenjak dia lahir dari bayi, itu yang mengasuh itu Jibril, malaikat Jibril. Coba bacalah di tafsir Jalalain itu ada. Jadi dari sejak kecil Samiri ini memang dibesarkan oleh malaikat Jibril, minumnya dianterin terus gitu. Ya, cuma namanya juga malaikat yang merawat gitu ya. Otomatis tidak akan kelihatan, kan begitu. Jadi Samiri ini merasa dirinya sebagai anak Tuhan karena apa yang menjadi keinginannya selalu terpenuhi gitu. Jadi merasa dia itu sakti gitu loh. Ya padahal ya itu memang cara Allah sebenarnya untuk membuktikan bahwa tidak selamanya didikan yang baik, orang yang baik maksudnya, itu kemudian menghasilkan output yang baik juga. Dan juga tidak selamanya asal muasal yang buruk, yaitu Nabi Musa yang dididik oleh Fir'aun, itu kemudian buruk terus. Itu bentuk keadilan Allah sebenarnya. Dan pada masa Samiri inilah penyembah Al-Injil ini asal muasal juga yang kemudian melahirkan Dajjal dan seterusnya. Ya pengikut ini. Dari Musa Samiri. Ya pengikutnya Samiri ini yang menyembah Al-Injil. Nah kemudian lanjut. Wa idz akhadna mitsaqakum, ini kalian juga sudah tahu ya karena ini berkali-kali. Jadi ketika kami mengambil janji kepada kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit di atas kalian, dan kami angkat gunung perindafannya. Ya. Ladusi. Makanya kalau kalian pelajari sebenarnya ya kisah-kisah itu, kalau kalian punya basic ini, kalian pelajari ini, justru malah menonton Krishna itu keimanannya semakin kuat. Kenapa? Oh iya ya, berarti ini film ini atau kisah Krishna yang ada di Hindu itu adalah berasal dari kesesatan Bani Israel ini. Sehingga mereka sedemikian rupa memanipulasi seolah-olah bahwa yang mengangkat gunung itu ya siapa? Krishna. Krishna itu. Padahal ketika diangkat gunungnya itu adalah Allah mengangkat itu supaya mereka beriman gitu loh. Jadi ternyata betul ada kisah gunung diangkat, gitu kan? Ada kisah gunung diangkat, cuma bedanya mereka manipulasi seolah-olah yang mengangkat itu Krishna, gitu loh. Terus khudhu ma atainakum biquwwah. Ini dalam ilmu balaghah ya. Ambil apa yang kami berikan biquwwah, ay addu alaihi bin nawajid, gitu. Gigitlah itu dengan gigi geraham. Artinya apa? Ibaratnya kalau ajaran kitab Taurat itu diibaratkan suatu benda semacam tali misalnya, maka khudu, ambil tali itu dan pegang erat-erat, biquwwah, dengan penuh kekuatan. Apa maksudnya kekuatan? Dengan penuh keyakinan. Jangan masih menggunakan rasa ragu sama sekali. Ambil semua perjanjian dan aturan-aturan main yang ada di dalam kitab Taurat dengan penuh keteguhan, wasma'u. Nah, ini yang juga kita gunakan dengan istilah sami'na wa ata'na itu. Wasma'u, dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tidak hanya cukup berpegang teguh pada kitab Taurat, tapi juga harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Oke. Setelah itu qalu sami'na wa asaina. Ini masih tetap pengikutnya ya. Sebelum Nabi Musa itu ini qalu sami'na, mereka berkata, ya kami siap mendengarkan ceramah-ceramahnya Nabi Musa, tapi wa asaina, kami di belakang itu kami durhaka. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asaina. Jadi kalau kita menggunakan prinsip itu,
Sama dengan Bani Israel itu. Sami'na ya di depan eki, di belakang asaina. Bukan atokna tapi asaina. Itu karakter mereka gitu. Aduh. Kenapa mereka wa asaina wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim? Ya. Allah kemudian meresapkan kekufuran dengan praktek mereka menyembah al-ajal, menyembah anak sapi. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Alangkah buruk apa yang memerintahkan kepada kalian, yaitu iman-iman kalian. Ini al-amir yang bisa memerintah itu harusnya benda. Harusnya benda. Fa'il itu harusnya benda. Betul ya? Iya. Jadi yang memerintahkan itu harus berwujud. Entah itu Allah, entah itu manusia, entah itu malaikat ataupun jin atau yang semacamnya. Tapi di sini fa'ilnya siapa ya umur ini? Memerintahkan. Iman fa'ilnya. Lah, kok bisa fa'ilnya itu iman? Nah, ini seni dalam Al-Quran seperti itu. Ada juga ayat yang lain, as-salatuka, ada ingat? As-salatuka ta'muruka. Apakah solatmu yang memerintah kamu? Apakah engkau disuruh oleh solatmu? Apakah engkau disuruh oleh imanmu? Maksudnya apa ini? Nah, seolah-olah iman itu adalah suatu benda, padahal iman itu apa? Sifat. Jadi kenapa kok kata sifat dijadikan fa'il? Jadi itu ta'alluqnya jauh sekali. Jadi memposisikan iman sebagai benda itu menunjukkan betapa kuatnya rasa keimanan mereka. Sehingga keimanan mereka, ingat, iman ini bukan iman kepada Allah ya. Tapi iman kepada sapi. Iya. Jadi keimanan mereka kepada anak sapi itu sudah sangat mengakar kuat, sehingga diibaratkan iman itu seolah-olah benda gitu, seolah-olah makhluk, seolah sesosok yang betul-betul harus dipatuhi. Makanya ada istilah as-salatu ta'muruka. Apakah salatmu yang memerintahmu untuk seperti ini? Karena memang kita sudah menjadikan salat itu mendarah daging dalam diri kita. Gitu loh. Nah, sama ketika iman sudah mendarah daging imannya, tapi sayangnya imannya kepada al-ijl gitu loh. Imannya sudah mendarah daging, maka iman kemudian diibaratkan sebagai benda. Nah, makanya alangkah buruk keimanan kalian yang bisa merintahkan untuk menyembah al-ijl itu. Macam coba nih mana? Itu loh maksudnya. Paling coba. Yang gara-gara iman itu kalian malah menyembah ijal gitu. Macam cobaan gitu. Jadi itu menganggap bahwa iman dalam konteks ini adalah begitu kuatnya iman itu mempengaruhi diri seseorang. Itu. Kalau secara nahwu sorof ya, aturan nahwu ini kan nggak masuk gitu, karena bukan isim fa'il juga. Tapi malah kata sifat, dan itu menjadi syarat. Tapi ibaratnya penggarisnya itu adalah Al-Quran, maka nahwu sorof itu menjadi tolak ukurnya gitu. Jadi kalau ada yang salah di dalam Al-Quran, berarti bukan Al-Qurannya yang salah, melainkan nahwunya yang belum sempurna. Bukan keliru, nahwunya yang belum sempurna. Sehingga cara nahwu untuk menghilangkan itu, maka digunakan istilah syad atau langkah, penggunaan yang di luar aturan bahasa. Gitu. Syad. Ya. Sudah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya dulu. Nah, ngantuk ya? Serius ngantuk? Ngantuk. Saya ngantuk.
Ya. Kalau ngantuk harus kenapa? Ya, mulai pengkondisian kelas. Kenapa? Ada yang punya ini nggak? Kalau kalian misalnya kelas kalian merasa jenuh, sayangnya karena di sini kita prakteknya bukan pakai kursi ya, bukan pakai meja, jadi kurang maksimal untuk itu. Kira-kira kalian ini kan sebagian ada yang ngajar gak? Ya. Siapa yang ngajar? Ini. Satu. Rival. Oke, kalian bagaimana cara kalian mengkondisikan kelas ketika kelasnya jenuh seperti ini? Main. Ya mainnya apa? Cerita, masa cerita? Bukannya cerita malah tambah itu. Tambah ngantuk. Cerita. Dipulangkan lebih awal. Itu kabar gembira yang mematikan. Mematikan karena apa? Ya saya kan dulu pernah sama seperti kalian lah. Ini pelajaran bagi kalian. Ketika saya masih menjadi mahasiswa sama seperti kalian, selalu mencari titik ternyaman dalam hidup. Iya, memang betul. Al-insan Abdul Ihsan. Abdul Ihsan. Setiap manusia itu akan cenderung mencari kenyamanan untuk diri mereka sendiri. Dulu waktu saya masih mahasiswa, ya, dulu saya masih menjadi mahasiswa. Saya bukan orang yang suka diam, tapi tidak suka juga terlalu tampil di depan. Tapi saya lebih suka menggerakkan massa gitu loh. Jadi dulu waktu saya kuliah, dalam 1 minggu itu tidak pernah ada kelas yang full, tidak pernah. Semenjak saya kuliah dari semester 1 sampai semester 6, jadi selama saya kuliah itu tidak pernah dalam 1 minggu itu dosen itu masuk full, tidak pernah. Jadi mesti aja ada dosen yang nggak masuk. Bayangkan dari semester 1 sampai semester 6, mesti dalam 1 minggu itu ada dosen yang nggak masuk. Akhirnya saya dengan sok idealisnya, ya, karena masih anget-angetnya dulu, sampai sejak semester 3 itu saya bilang gini. Kalau misal dalam minggu ini ada mata kuliah itu berjalan full, dosennya masuk semua, saya akan pakai baju putih dari atas ke bawah gitu, celana putih, semuanya putih, serba putih lah. Saya sebagai bentuk syukur gitu. Kalau dalam 1 minggu itu dosennya sampai masuk semua. Ya dulu awalnya saya menganggap itu sebagai apa ya? Sebagai bentuk protes saya gitu. Ternyata sampai semester 6, artinya sampai saya menjelang KKN, itu saya nggak pernah pakai baju putih. Dengan kata lain, apa? Dosennya ya 1 minggu itu. Ya 1 minggu itu nggak pernah full gitu loh. Dengan kata lain seperti itu. Bahkan sampai saya menggerakkan itu loh. Apa namanya? Ya masalah, menggerakkan masa untuk semacam ya akhirnya cek ke fakultas gitu. Ya. Doktrin. Padahal ya itu memang hobi ya mahasiswa, kalau sudah dapat masalah seperti itu kayak semacam kucing dapat ikan gitu loh. Kalau menemukan celah kesalahan dari dosen itu kayak gitu. Itu kerjaan saya dulu, nggak tahu kalau yang sekarang. Jadi kayak semacam wah ini ada makanan enak ini gitu loh. Jadi itu menjadi pembenaran kepada saya khususnya, dan juga kepada teman-teman semuanya, karena saya itu sejak semester 3 teman-teman menunjuk saya sebagai kosma, dan itu bertahan sampai kemudian saya jadi ketua BEM, nggak pernah tergantikan walaupun saya minta diganti. Itu bagi kita itu adalah hal yang nggak idealis gitu, kalau guru dosen sampai nggak masuk. Sehingga kami protes sampai ke rektorat, sampai udah protes lah. Kayaknya gagah banget gitu kan. Kayaknya gagah banget. Saya aktivis banget gitu. Di sisi lain kita juga nggak adil. Di sisi lain
kita yang sesama mahasiswa kita juga nggak aktif ternyata. Sebagian teman-teman saya itu datangnya nggak disiplin memang, kadang setengah jam kemudian baru datang gitu loh. Ya walaupun kalau itu kita milih-milih dosennya, kalau yang killer otomatis kita disiplin banget gitu. Kalau yang nggak killer kita anggap itu kakak adik gitu. Ada yang dosen seperti itu gitu. Jadi kita santai-santai saja. Malah saya ada dosen yang itu dalam satu semester itu masuknya cuma 3 kali. Hebat ya. Ada dosen dalam satu semester masuknya cuma 3 kali. Kalian pernah ada nggak dosen kayak gitu? Yang nggak pernah ada. Nggak pernah sama sekali. Sama sekali Ya. masuk. Nah, belajar dari saya kalau itu. Jadi ada dosen yang dalam satu semester itu masuknya cuma 3 kali, dan itu bertahan sampai 2 semester. Semester pertama, semester kedua dan semester ketiga. Semester pertama enggak. Ya wajar sih karena beliau memang dosen terbang, dosen ini dalam 1 minggu itu jadwalnya ngisi kuliah di UI, terus di Semarang tuh kampusnya. Jadi ada dalam 1 minggu itu full sebenarnya, cuma yang ke Madura hanya ke UIM saja, sehingga masuknya cuma 3 kali. Pas waktu UTS ya, UAS, betul UAS. Di waktu UAS beliau cuma masuk ini, dan beliau dosen bahasa Inggris. Ternyata beliau bukannya malah ngisi ujian, tapi malah cerita. Ya karena mungkin merasa saya nggak pernah masuk gitu. Jadi cerita bahwa beliau itu pengalamannya di luar negeri seperti apa dan seterusnya. Dan kami baru tahu ternyata beliau adalah hafid 30 juz. Guru bahasa Inggris. Dan beliau cuma ke kampus itu cuma datang ke kampus, setelah itu balik lagi ke Jakarta gitu. Karena ini sekarang saya tidak mempersiapkan soal, saya hanya meminta kalian tulis di lembar ujian itu, tulis nilai berapa yang kalian mau. 100. Ya, tulis nilai berapa yang kalian mau. Otomatis mereka menulis, pasti nulisnya yang tinggi-tinggi. Tapi pinternya ya beda ya, kualitas seorang yang kualitas agamanya cek lah, istiqomah, beda itu kualitasnya. Jadi beliau cuma bilang gini, saya memang nggak masuk, memang jarang masuk, hanya 3 kali. Jadi silahkan, ini kesalahan saya, silahkan kalian mau nilai berapa, tapi kalian harus bertanggung jawab dengan nilai itu. Ya, saya tidak mau tahu kalian mau nulis berapa angkanya, silahkan, tapi kalian bertanggung jawab dengan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kejujuran adalah yang utama. Di situ ternyata tidak ada satupun dari kami yang menaruh nilai 90 ke atas. Gara-gara itu tidak ada satupun, sehingga rata-rata nilainya 60, 70. Karena apa? Kami sadar ketika dosen menyampaikan seperti itu, kami sadar dengan kemampuan kami gitu. Jadi ada yang 60, ada yang 70. Ngasih 80 itu dari teman sekelas ini, padahal nilai sudah semaunya ya. Dari teman sekelas yang ngasih 80 itu hanya 3 orang. Yang sisanya itu 60, 70 rata-rata gitu. Ternyata memang beda kualitasnya memang. Cara ngajar beliau seperti itu. Ya. Walaupun menurut seolah-olah itu nggak ada manfaatnya kita belajar, karena hanya belajar selama 3 kali gitu sama beliau. Olah-olah nggak ada manfaatnya, tapi ternyata luar biasanya justru malah beliau yang paling kami ingat, gitu loh. Justru malah beliau yang paling kami ingat sampai sekarang, gitu. Yang kami kenang itu karena belajar itu memang punya seninya, ada seni tersendiri. Nah kalau ada dosen yang nggak pernah masuk, nggak pernah masuk sama sekali, ya kalian sebagai ini wajar kalau tidak puas. Tapi mau sampai kapan kita menuntut itu kalau kita nggak punya tanggung jawab pada diri kita sendiri? Ini diukur dengan tanggung jawab kalian. Ya kemarin
kemarin katanya ada dosennya yang ke sini. Iya. Ya kebetulan nggak ketemu sama saya karena hari Senin itu jadwal saya ngantor di KUA. Dan baru kali ini saya ngantor sebenarnya. Kemarin nggak ngantor. Itu di KUA ternyata ada ya yang PPL. Ada. Teman-teman dia. HKI. Iya. Jadi dari IAIN kemarin ada. Nggak tahu kayaknya 3 orang kayaknya. Lain. Nah, itu ada pesan katanya untuk keaktifan tolong diperhatikan, dan kalau ini sekedar saya ngasih bocoran saja ya, saya terang-terangan saja. Jadi di mana itu yang saya bocor ya, itu kalau sama pengasuhnya itu yang dipastikan lulus sampai sekarang itu baru 6 orang, entah berapa orang ya yang ke sana. Jadi dari sekian banyak itu yang dipastikan lulus saat ini, kan langsung bertanya, yang dipastikan lulus itu 6, sisanya ya menunggu, inilah tergantung pada keaktifannya gitu maksudnya. Sehingga kemarin kami diwanti-wanti untuk lebih ya memberi catatan kepada kalian yang gak aktif, memberi catatan itu. Tapi ingat, saya itu seperti yang saya sampaikan di awal kan, jadi bagi saya nggak ada kepentingan untuk mengetatkan kalian. Saya ingin kalian itu bertanggung jawab pada diri kalian sendiri, itu saja. Ya seperti yang yang dilakukan oleh dosen saya itu. Tapi saya tidak akan meminta kalian untuk mengisi nilai sendiri. Ya, karena saya tahu karakter kalian. Tapi jujur. Iya. Jadi tentu akan berpengaruh kepada nilai, iya. Pasti akan berpengaruh kepada nilai masalah keaktifan kalian. Cuma saya hanya tidak ingin terkesan keras pada kalian, itu aja. Karena kalau keras, apa sih orang cuma 1 bulan, kalau hanya menyisakan kenangan buruk di benak kalian dengan sikap keras saya, percuma. Saya sudah pernah keras dulu, dan itu cukup gitu. Dulu waktu saya tugas di Jawa Barat itu saya sudah sangat keras sekali ya, dan beda ya karakter santri Jawa Barat dengan santri Madura itu beda, jelas beda. Makanya melarat yang betul itu artis melarat. Ini saya bagi cerita saja, pengalaman saya selama tugas dari Sidogiri ke Jawa Barat itu. Di sana santrinya itu memang tercipta, sepertinya memang tercipta untuk jadi artis kayaknya. Dia otomatis lah, karena di daerah Cianjur itu kan daerah dingin ya, banyak ya, otomatis ya orangnya ganteng-ganteng, putih-putih. Kalau yang cewek cantik-cantik ya. Pada saat daftar santri, karena memang bukan wilayah seperti Madura, jadi pas waktu daftarnya itu nggak pakai hijab, itu biasa, bisa pakai celana pendek, cuma buat survei saja, melihat kualitas pondoknya. Ya itu orang-orang di Jawa Barat kalau mondok itu survei dulu, airnya bagaimana, kamarnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi survei dulu gitu. Kira-kira anak saya itu melas apa enggak, gitu aja. Beda dengan di Madura. Kalau di Madura mondok ya mangkat gitu aja, tak ada survei kan, nah mangkat gitu. Nah sampai di sana saya selama mengajar di sana, tak laki tak bini itu semuanya sangat gampang menangis, makanya gampang jadi artis. Nah, ya bahasa halusnya itu. Ya bahasa halusnya. Ya bahasa halusnya birnyi gitu loh. Iya, memang bahkan sebandel-bandelnya saya pernah merazia santri 6 orang itu lompat pagar dari pondok
Loncat pagar cuma buat minum-minuman keras. Gampang kalau di pesantren saya itu. Cukup lompat pagar aja banyak PSK, banyak apa namanya? Tempat minum-minum. Cukup lompat pagar aja. Karena memang pas kawasan pelacuran memang. Ya. Ya kalian tahulah pasti kalau di daerah puncak ya kayak gitu. Ya. Ya saya di puncak, di Cipanas. Jadi cukup lompat pagar di depan sudah kawasan itu. Gitu. Nah saya pernah merazia 6 orang santri. Ya. Makanya santrinya pekot gua di pagar itu. Nah, pas kita sidang, padahal ini kan santri yang paling bandel, paling ya paling inilah. Jorak-jorak banget lah gitu. Ya kita orang Madura, ustadz kan ring Madura kapi kapeto. Ya pada saat kita sidang mereka sudah terlanjur tertanam di benak mereka bahwa orang Madura itu orang-orang yang pemberani semua. Pas kita sidang, yang kepala pondoknya ini orang Madura KW, Probolinggo. Gitu. Jadi, Swasta. Madura swasta gitu. Yang ketua pondoknya udah disidang. Nah, bedanya adalah kalau saya yang menyidang, ya saya nyidangnya tenang-tenang saja. Pas diganti sama teman saya ini, udah keluar keras, sudah diinterogasi semuanya, udah ngaku semua, ngaku. Terus giliran saya nanya, dari mana uangnya buat beli-beli kayak gitu. Awalnya mereka ini cuma takut aja awalnya memang. Terus karena mereka nggak cepat jawab dapat dari mana uangnya. Nah yang teman saya ini yang Madura swasta ini atau empian mau natanya, misalnya empian mau natanya kemarin pak bereng ben pakai gerare. Memang udah memang kita bawa kok. Jadi celurit itu kita taruh di meja interogasi memang. Di meja interogasi kita taruh. Nah, mereka kan nunduk gitu ya. Nah, kemudian perlahan sama teman saya itu digeser. Ya, saya arek ini digeser ke pinggir sampai hampir jatuh. Pas waktu jatuhnya langsung saya bentak, nangis semuanya tuh. Ngaku gitu, bareng ben keker arek. Memang gitu kan ya. Itu tekniknya. Langsung nangis tuh. Nangis semua, ampun pak. Saya kuliah. Ya. Itu saya paling begal, nangis langsung. Ampun pak, langsung ngaku itu. Lah, nyonggep mak kupang nangis ternyata. Akhirnya saya jadi suka gitu interogasi mereka. Iya, mato gitu. Karena suka melihat orang tertindas itu saya suka. Apalagi waktu itu kan iya, waktu itu saya usianya masih usia 19 tahun. Jadi masih hangat-hangatnya gitu, usia 19 tahun waktu itu saya. Belum kuliah kan. Jadi dari Sidogiri itu saya tugasnya tuh usia 19 tahun. Jadi pas saya jadi kebiasaan interogasi itu pakai cara itu. Menyentak pebareng ban monyenanu. Ya kita ada samurai. Ya memang beli gitu. Jadi pas interogasi itu pebareng nyentak itu pebareng ban ini. Jadi biar lebih powernya lebih kuat. Karena saya sadar suara saya itu kan nggak pengaruh gitu. Tapi kalau menggunakan bareng ban ini itu lumayan lah. Itu karakter orang-orang sana seperti itu. Nah, padahal saya di sana tidak terkenal keras, tidak terkenal suka mukul, enggak. Cuma sekalinya mukul satu pondok kena semua. Iya, saya santri lagi. Sekalinya mukul. Dulu waktu itu sebelum saya kuliah. Nah, setelah kuliah masuk di sini kuliah jadi semakin kalem. Nah, ya semacam kalem lah. Walaupun hanya bisanya menggerakkan massa. Ya. Itu pengalaman saya dulu gitu. Jadi kalau kalian selama kalian mumpung kalian masih muda, masih dalam kondisi fresh ya.
semangat, masih ini. Jangan pernah lelah untuk mengejar apa yang kalian ingin ketahui. Apa saja yang ingin kalian ketahui, kejar. Saya kan juga seperti itu. Masa saya dari SPDI bisa tersesat di saham? Kan beda. Itu di luar nalar gitu. Karena bukan cuma ini, karena memang sangat beda kamar. Saya waktu itu dari begitu lulus skripsi, saya kan langsung ke Jakarta. Belum wisuda, masih berstatus sebagai ketua BEM, tapi saya lebih tepatnya kabur dari kampus. Kalau mau dibilang kabur, lari dari tanggung jawab, iya. Padahal saya masih memegang pimpinan BEM waktu itu, tapi saya malah lari ke Jakarta. Karena apa? Karena saya memang ingin merantau waktu itu gitu. Panggilan ingin merantau. Akhirnya terpaksa di belakang saya dikudeta gitu. Tapi yang mengkudeta saya itu masih Ki Amit ke saya gitu. Masih minta restu gitu. Yang mengkudeta saya itu. Iya, saya dikudeta gitu. Justru malah saya yang minta supaya dikudeta, minta diganti. Kenapa? Karena memang waktu itu BEM saya itu memang sedang nggak beres waktu itu ya. Maksudnya nggak beres dalam hal hubungan dengan atasan itu sedang nggak beres. Termasuk dalam hal pendanaan. Saya ingat mungkin kalian pernah ada yang pernah nggak kalau kalian studi banding keluar dengan biaya sendiri ada? Ada? Gak pernah? Gak pernah. Kalau biaya kampus? Pernah. Oke. Saya dulu saking inginnya ke Jawa Barat, ingin jenguk santri-santri, itu saya sampai buat proposal dengan alasan studi banding ke kampus, ke perguruan tinggi se-Jawa Barat. Judulnya se-Jawa Barat karena murid-murid saya kan tersebar gitu. Ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, ada yang di Jakarta, tersebar gitu. Jadi judulnya studi banding se-Jawa Barat memang. Nah, karena se-Jawa Barat harusnya anggaran besar dong, harusnya. Apalagi waktu itu saya belum ketua BEM tapi masih sekretaris waktu itu. Jadi saya sama ketua BEM merencanakan itu gimana caranya supaya kita gratis lah ke Jawa Barat. Ternyata kita setelah buat proposal sedemikian rupa, kita hanya dapat gratis dari Dishub, itu dari Terminal Pamekasan ke Sorbojo. Gratisnya hanya ke sana, nggak nyampe ke Jakarta. 4 orang, satunya ketua HMI, Rokib, mungkin ada yang tahu yang HMI, senior nih. Rokib, terus yang satu lagi ya ketua BEM saya, satu lagi teman saya. Jadi kita berempat waktu itu berangkat. Dan waktu itu dari kampus, karena kita mengajukan 1 minggu sebelum keberangkatan, yang ke kampus itu 1 minggu sebelum keberangkatan, hanya diberi bekal waktu itu 250.000 untuk 4 orang. Ongkosnya ke Jawa Barat. Itu bagus, sangat cukup bagi kami untuk beli tiket kereta api untuk 2 orang. Waktu itu ke Jakarta. Nah, sisanya ya kami, ya namanya juga mahasiswa pastilah pintar lah, kreatif. Ya, kreatif. Nah, setelah sampai ke Jakarta, kita langsung menuju ke tempat saya, ke tempat tugas saya di Cipanas. Udah, masalah uang nggak usah dipertanyakan, intinya kami kreatif gitu aja. Nah, setelah nyampe di sana, ternyata kami itu berada di sana itu selama 3 minggu. Awalnya 1 minggu, tapi pernah gitu loh. Nah, kenapa saya bisa studi banding ke berbagai kampus? Karena saya cuma tinggal menghubungi santri-santri saya itu yang semua ternyata kebetulan rata-rata aktivis gitu. Saya bilang saya mau ke kampus kamu sekarang, udah difoto studi banding terus gitu. Saya mau sana studi banding. Hanya kami dapat sampai 10 kampus waktu itu dengan uang saku hanya 250.000 tuh. Nah, itu
sekalian sekali mendayung lah. Jadi kita dapat banyak sekali ilmu. Padahal sebenarnya ringan sih. Tujuan saya hanya lencelenan aslinya. Cuma banyak hal yang saya dapatkan selama perjalanan itu. Nah kalian sesekali-kali cobalah kayak gitu. Ayo. Ya walaupun bukan ke Jawa Barat ya, cobalah sekali-kali kalian uji nyali. Ya, tapi jangan sendirian. Uji nyali entah kemana gitu. Ya. Jalan-jalan bermodus tuh dibanding. Berkedok. Ya, kedoknya itu. Gitu. Dan kita mau TV. Siapa yang biasa ini keluar Bisa keluar. di sini? Ngefront. Ya enggak, maksudnya biasa itu apa namanya? Dibanding. Ya entah itu studi banding atau apalah ke kampus-kampus lain. Oh. Aktivis. Itu. Tidur. Ya bagus itu. Kalau terbiasa. Oke, sekarang kita pengisian kelas seperti biasa buat dalam satu kertas kosong, tapi bukan tidak perlu menggunakan kertas, cukup di